Baik, sobat-sobat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita mulai lagi sesi berikutnya dari podcast Syabah, terutama podcast kuliah. Ya. Podcast kuliah ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dari semester-semester yang lalu. Tapi kan kemarin baru terjadi peralihan dari semester ganjil ke genap ya. Jadi untuk yang genap, kamu kelompok ini adalah baru yang pertama ya. Kebetulan sekali kemarin itu saya baru kurang fit, sehingga ini baru yang pertama dan dulu sih dalam keadaan sehat, beruntung aja nggak masalah. Dan kalau sekarang ini yang rencananya ada 2 gelombang, saya pikir kita dulu deh. Nanti kalau di porsir dipaksain saya bisa roboh lagi karena belum fit ya. Baik, kalau kali ini kita bicaranya tentang pendidikan kewarganegaraan, khususnya akan kita bahas pada sore hari ini selama kurang lebih setengah jam saja, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena kita kan bernegara itu pastinya semua kehidupan kita didasarkan kepada apa yang sudah tercantum di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita. Jadi apapun juga pembahasan kita kelak nanti akan melebar ke sana kemari ke masalah-masalah yang lain, terutama masalah-masalah yang aktual ya, ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nanti semuanya akan didasarkan kepada apa yang sudah ada tertulis di dalam konstitusi kita. Kalau undang-undang sendiri kan banyak sekali sebagai penjabaran dari UUD 45 ya, tapi kita mungkin cukup mendasarkan dirinya kepada konstitusi saja. Mungkin dalam next discussion untuk berikutnya dengan kelompok lain bisa saja kita bahas di bawahnya, yaitu tentang undang-undang ya, karena banyak sekali undang-undang yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. Baik, pada kesempatan kali ini yang menjadi pokok bahasan adalah tentang hak dan kewajiban kita selaku warga negara Republik Indonesia. Baik, sobat-sobat Syabah, kali ini kita sudah bersama kita 3 orang teman kita, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf yang menjadi peserta dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Syabah. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya persilakan untuk masing-masing memperkenalkan diri dan boleh dibuka. Silakan. Mulai dari kamu dong. Kanan sini. Oke, dibuka aja di menghadap kamera. Perkenalkan, nama saya Bulan Maharani Putri dari kelas 2F. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Bintang Maharani Putri dari kelas 2F Manajemen. Oke, ini anak kembar. Bulan dan Bintang ini matahari yang cowok nih. Silakan. Mataharinya cowok. Perkenalkan, nama saya Hasan Safik dari kelas 2F Manajemen. Baik, jadi Bulan, Bintang, dan Hasan Safik ya. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya tentang hak dan kewajiban warga negara itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebar di hampir semua, banyak pasal ya. Cuman ada bab yang khusus yang membahas tentang warga negara dan penduduk, yaitu bab 10 dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Bab ini berisi tentang ketentuan apa yang disebut sebagai warga negara. Oke. Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya yang jadi WNI di Indonesia itu yang pertama tentulah adalah orang Indonesia asli. Apa yang dimaksud Indonesia asli? Menurut kamu apa? Pakai
ngomongnya biar jelas. Hasan dulu. Ya, Sebelah. bisa gantian. Coba dikasih itu. Nah. Apa yang dimaksud asli menurut kamu? Kalau menurut saya ya Pak, seperti orang Indonesia asli ya. Itu seperti dia tuh orang yang cinta tanah air. Terus juga tidak apa? Kalau ada orang Indonesia asli berarti ada orang Indonesia palsu dong, kopian gitu. Ada apa yang di cloning gitu? yang pertama sih harus cinta tanah air ya Pak. Kalau buat sih menjadi warga negara Indonesia yang baik ya. Asli, yang disebut asli. di sini kan yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Nah, yang saya tanya, apa sih yang dimaksud asli? Emang ada yang palsu? Enggak sih. Nah, gimana? Kalau menurut saya kalau itu yang mungkin kelahiran ibu bapaknya asli sini atau gimana? Oke, San, kasih. Karena lahirnya di Indonesia. Apa yang maksud asli, San? Berarti ada yang palsu dong? Kalau ada yang asli, kan? Menurut saya Indonesia asli itu ya dari tata cara bahasanya itu bahasa Indonesia. Terus saya punya mertua orang Jawa nggak bisa bahasa Indonesia, gimana tuh? Nggak asli dong? Pasti bisa, Pak. Enggak. Mertua saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa doang. Berarti dia nggak asli dong? Ya Indonesia. Kalau lihat dari segi bahasanya. Kamu aslinya mana? Betawi. Betawi jelas lah. Iya. Kamu? Pemalang. Pemalang. Kakekmu nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, berarti nggak asli? Bisa. Yang dimaksud asli adalah memang yang merupakan keturunan asli bangsa dari Indonesia. Kakekmu, terus kemudian buyut dan seterusnya itu memang lahir di sini, Indonesia. berketurunan di sini, nggak campur-campur sama orang dari negara lain, itu yang disebut asli. Jadi Indonesia asli adalah memang orang yang secara keturunan turun-temurun memang lahir dan besar di Indonesia, gitu ya. Kan ada juga orang Indonesia yang menikah dengan orang keturunan lain, misalnya dari Cina, dari Belanda, dari apa namanya Arab dan sebagainya itu ya. Tetapi yang namanya warga negara Indonesia itu ternyata bukan hanya orang Indonesia asli, dibolehkan juga orang-orang bangsa lain. Jadi orang bangsa lain juga boleh jadi warga negara Indonesia, tapi dia harus melalui suatu proses. Ya, melalui suatu proses dan juga harus ada syarat yang harus dia penuhi. Ya, untuk menjadi warga negara Indonesia, misalnya dia sudah lama bermukim di Indonesia, ya, misalnya 10 tahun, dia 5 tahun berturut-turut ya tinggal di Indonesia, atau 10 tahun tidak berturut-turut, gitulah. Di jumlah itu dia udah 10 tahun, atau di 5 tahun terus saja dia bisa mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Berarti bukan hanya yang asli, gitu ya, yang asli. Dan bagaimana dengan kalau misalnya orang Indonesia asli secara kasar terus dapat istri orang Afrika gitu, saya jangan ya, seorang Afrika sih. Orang-orang mana lah, orang yang cantik-cantik, orang Ukraina, orang Belarus kan cantik-cantik. Orang Afrika makai teman tadi ya, bisa anakmu jadi warga negara Indonesia karena kamunya bapaknya adalah orang Indonesia asli, atau bulan bintang nikah dengan orang asing, misalnya orang Rusia kayak orang mana kayak gitu ya. Kemudian karena kamunya ibunya itu warga negara Indonesia asli, maka anaknya juga. Nah, tentang itu pewarganegaraan akan kita bicarakan nanti dalam topik-topik selanjutnya dengan kelompok-kelompok lain ya. Jadi yang dinamakan orang yang ada di Indonesia ini ada dua istilah, yaitu warga negara dan penduduk. Ya, apa bedanya warga negara dan penduduk? Coba San, mulai dari kamu gantian. Ya. Perbedaan dari warga negara. Sambil ngelihat ke kamera dong biar kelihatan ganteng kan gitu. Kalau nggak kelihatan. Warga negara itu apa, penduduk itu apa? Tidak
tidak ada bedanya sih, Bah. Tidak ada bedanya Iya, warga negara dengan penduduk, penduduk sama aja. ya sama aja. Ya, sama-sama masyarakat. Sama-sama Iya, masyarakat. sama. Iya. Coba Coba saya dulu. bintang. Kalau menurut saya, kalau penduduk itu di suatu tempat seperti kayak misalkan ini perumahan itu kan pasti ada penduduknya. Kalau warga negara dulu Ayo. kalau warga negara itu sama aja sih. Bantu. Coba bantu jawab bintang. Kalau menurut saya sama sih, penduduk dan warga negara. Warga negara dan penduduk beda. Tapi kalau warga negara penduduk itu kayak lebih kecil gitu ya. Penduduk belum tentu warga negara, ya. warga negara belum tentu penduduk. Benar? Iya. Iya aja. Apa bedanya kalau gitu? Tadi kamu bilang sama. Warga negara belum tentu penduduk, penduduk belum tentu warga negara. Apa misalnya? Seperti misalnya kalau penduduk tuh kita tinggal di situ. Kalau warga negara tuh misalnya yang belum tentu penduduk apa sih tinggal di situ, ngerti nggak Pak? Yang ngerti lah, masa saya nggak ngerti. Ngerti nggak Pak? Yang ngerti lah. Ya gitu deh. Warga negara itu kan bisa aja orang Indonesia tapi dia bermukim di luar. Ya. Banyak orang kita namanya kan apa namanya apa itu istilah itu. Jadi apa orang kita tinggal di Australia, tinggal di Jepang, tinggal di Amerika, tinggal di Arab Saudi banyak. Tapi dia warga negara. Tapi dia tidak penduduk Indonesia karena dia tinggalnya di sana. Iya. Selama dia bukan menjadi warga negara di sana, dia masih warga negara Indonesia berapapun lamanya. Kecuali dia sudah melepaskan diri menjadi warga negara Indonesia dan meminta atau memilih untuk menjadi warga negara di tempat dia. Gitu. Jadi bisa warga negara bukan penduduk. Kamu pergi karena urusan tugas, misalnya kamu udah kerja terus ditugaskan oleh kantor untuk menduduki suatu kantor perwakilan di negara lain, kan berarti kamu warga negara bukan penduduk. Ya, apalagi kemudian kamu ternyata nikah dengan orang sana tapi kemudian bermukim di sana tapi kamu nggak mau melepaskan kewarganegaraan kamu tetap jadi WNI maunya, tapi tinggalnya di sana karena istri dan anak kamu ada di sana, itu berarti warga negara bukan penduduk. Atau sebaliknya ada juga yang penduduk bukan warga negara, yaitu orang-orang asing ada di sini. Iya kan, dia penduduk udah di sini tapi dia bukan warga negara. Ya, artinya bisa aja orang-orang yang lagi berdagang, orang yang lagi studi, orang yang lagi dinas, dia di sini ditempatkan. Ya. Nah, sedangkan warga negara itu sendiri banyak pembicaraan tentang itu ya, tapi saya maunya nanti ada topik khusus untuk pewarganegaraan dan kewarganegaraan. Karena yang kita bicarakan adalah tentang hak dan kewajiban. Kemudian penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Artinya itu tadi, siapa yang bisa jadi warga negara diatur dengan undang-undang. Siapa yang dianggap tidak lagi warga negara juga dianggap diatur dengan undang-undang. Yang pertama, kalau kita bicara tentang hak, ya di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 ini ayat 1 menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, maka pertanyaannya sekarang, kalau segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, itu kan berarti setiap warga negara berhak mendapatkan persamaan di dalam perlakuan hukum. Tapi dalam realitas kan sering-sering kita menemukan kepincangan. Iya, ya kan? Ada hukum kadang-kadang lebih tajam ke bawah, ya. Kalau kepada rakyat biasa itu kayaknya ditegakkan. Iya, betul. Tapi kepada orang-orang yang ternama, orang-orang terkenal, pejabat, itu seolah-olah nggak ada hukum. Menurut pendapat kamu gimana? Sedangkan
jelas pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Itu kan berhak untuk diperlakukan sama, Iya. ya kan? Iya. Jadi kalau saya salah, saya orang biasa harus dihukum. Tapi pejabat juga kalau salah ya harus dihukum sama. Jadi kalau saya nyolong ayam, Iya. hukumannya berapa tahun menurut undang-undang, maka pejabat yang korupsi miliaran ya seharusnya Iya, nggak seimbang dengan Iya. harga ayam dong. Betul. Ya, harga ayam berapa sih? Paling ya 150 seekor. Ya kan itu juga udah gede ya. Iya. Tapi kalau udah pada ada orang korupsi 150.000. Iya. Iya, itu mah orang-orang yang ngentit. bukan korupsi, ngentit Iya. itu. Disuruh beli apa kemudian dilebihin Iya, gitu. betul. Itu orang yang ngentit itu, bukannya korup pasti di atas 150 juta bisa jadi. Iya. Ya, tapi kalau 150.000 ya buat apaan korup segitu. Nah, terus kemudian juga dan pemerintahan, bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan artinya apa menurut kamu? Gimana? Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pemerintahan berarti kalau dalam pemerintahan gimana maksudnya? Haknya. Hak dalam pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan itu harusnya semuanya tetap sama sih, Bah. Sama apa aja? Kembar dong. Gimana ya? Bingung saya, Bah. Cobain di Coba. Ayo gimana? Bersamaan ke dalam kedudukannya dalam pemerintahan. Ayo minta. Ya, Bintang. Bentar. Ayo. Kedudukan dalam pemerintahan. Kedudukan maksudnya apa? Kedudukan di bangku? Apa didudukin? Apa ya? Apa bersamaan kedudukan dalam pemerintahan? Maksudnya apa? Kesamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kalau tadi dalam hukum kan perlakuannya sama. Nah, kalau dalam pemerintahan maksudnya apa? Ayo, jangan kelamaan bongong nih, siaran membosankan orang yang nonton. Yang nonton nanti kalau nggak hidup. Oke, Coba Pipik. ayo. Coba. Saya belum ada jawaban, Mbak. Baru jawab. Contohnya tuh gimana? Contohnya tuh, Bah, gimana sih? Contohnya itu Bersamaan kedudukan dalam pemerintahan artinya kamu berhak untuk menjadi apapun di dalam pemerintahan. Kamu mau jadi lurah boleh, menjadi camat boleh, menjadi pejabat boleh. Jadi artinya kamu punya hak untuk diangkat jadi pejabat, termasuk untuk diangkat jadi presiden pun boleh-boleh aja. Berarti semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan sepanjang memang memenuhi syarat. Hak dan hak sih boleh-boleh aja kan. Tapi apakah kamu memang kemudian jadi, itu lain perkara. Iya. Ya kan, artinya kamu berhak untuk dipilih menjadi seorang yang menempati ke suatu kedudukan di pemerintahan. Apakah kamu mulai jadi yang terbawah menjadi RT? Boleh, San, kamu jadi RT boleh. Kamu panggil Hasan atau Sapik? Panggilannya? Opik. Opik, panggilan Opik. Bukan Opik Kumis ya? Bukan. Bukan Opik. Jadi kamu boleh menjadi ikut pemilihan RT, RW, lurah dan seterusnya sampai ke atas, sampai ke presiden dan ke anggota DPR boleh, berhak gitu. Jadi semua tidak ada kecualinya, bukan karena orang Pemalang nggak boleh ya nggak boleh, orang Betawi nggak boleh ya nggak boleh begitu. Jadi sama, jadi tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, pertanyaan sekarang, ya San, nih saya tanya kamu nih, kenapa sekarang ini ramai sekali banyak orang yang seolah-olah menentang dan tidak setuju dengan pemerintahan? Artinya selalu menjelek-jelekan, ya kan, selalu menyebar fitnah, selalu provokasi. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya pokoknya kalau pemerintahan ya yang sah, itu wajib untuk didukung. Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang seolah-olah pengennya menentang teruslah,
ya selalu menjelek-jelekan, malah ngata-ngatain presiden begini, presiden begitu, pemerintahan begini. Sampai detik ini selalu ada saja yang bersuara negatif, padahal di dalam pasal 27 ayat 1 itu sudah jelas disebutkan wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Gimana San? Kenapa boleh? Kenapa bunyi seperti itu tapi ternyata yang terjadi seperti itu? Lain lagi kenapa? Kenapa banyak orang sekarang nggak menjunjung pemerintahan, nggak suka? Ya. Apa? Mungkin dari awal yang ketidaksukaan, kayak misalkan nih, di mata kita nih emang udah baik, tapi masih aja ada orang yang provokasi ke kita kayak gini. Jadi kita juga gampang kehasut gitu, terpengaruh. Karena Apakah bisa dikatakan bahwa berarti orang-orang yang tidak menjunjung pemerintahan atau orang-orang yang tidak suka itu berarti dia bertentangan dengan pasal 27 ini? Boleh nggak dibilang begitu? bisa jadi. Boleh. Berarti kalau dia menentang ataupun dia tidak sejalan dengan UUD 45 berarti dia sudah melanggar hukum gitu. Iya, melanggar. Melanggar. Berarti nggak boleh dong. Jadi kita wajib menjunjung pemerintahan apapun juga tanpa kecualinya sesuai dengan bunyinya. Artinya kita wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, berarti dalam setiap hukum ya kita harus taat. Ya, termasuk juga undang-undang apapun juga yang sudah disahkan dan berlaku. Kemudian pemerintahan, tentu yang dimaksud dengan pemerintahan di sini pemerintahan yang sah. Ya, pemerintahan Pak Jokowi jelas-jelas pemerintahan yang sah, ya kan. Kemudian kemudian ada yang tidak suka, ya tidak suka boleh-boleh aja, tapi tentu dia tidak boleh melakukan suatu tindakan yang mengarah kepada katakanlah penggulingan, makar dan sebagainya. Kalau itu udah jelas sudah melanggar hukum. Tapi kalau tidak suka, ya bagaimana orang tidak suka kan nggak bisa dipaksa-paksa ya. Dalam pemilihan kemarin ada 2 calon, Jokowi dan Prabowo, yang satu milih Prabowo, yang satu milih Jokowi. Ya ketika yang satu terpilih seharusnya secara demokratis ya kalah ya, mengakui dong kekalahannya, bukan berarti ngotot terus kemudian berusaha untuk bagaimana gitu menentang, ya nggak boleh. Betapapun juga pemerintahan yang sudah terpilih sudah sah itu ya dia memang memiliki hak untuk menjalankan program-program dia sendiri. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tentunya ya kita dukunglah pemerintahan yang memang sah itu, kecuali kemudian ketika dalam pemilu berikutnya ya Anda boleh berusaha untuk supaya tidak ada terpilih lagi gitu. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin terpilih lagi karena sudah ada 2 periode. Tapi andai kata kemudian undang-undang dasarnya dirubah, ya kan undang-undang dasar itu menyebutkan bahwa presiden hanya 2 kali, ya. Tapi seandainya undang-undang dasar dirubah jadi 3 kali boleh, berarti sebenarnya kan boleh-boleh aja. Sepanjang memang undang-undangnya dirubah, ya kan. Kalau memang undang-undang dasar ini dirubah jadi 3 kali boleh, berarti kan nggak ada masalah. Cuma berarti kan memang Pak Jokowi andai kata dari undang-undang dasar dirubah dan boleh ketiga kali, kan tetap ikut pemilu, nggak langsung jadi. Iya betul. UUD-nya dirubah, dibolehkan 3 kali. Pak Jokowi ikut lagi pemilu, ternyata kalah. Kan bisa aja. Bisa saja. Nggak ada jaminan dia kemudian ketiga kali, kecuali yang nggak boleh adalah ditetapkan langsung. Ya kan, ditetapkan langsung. Kok Jokowi 3 kali tanpa pemilu, itu udah melanggar berat itu. Nggak boleh. Tapi hanya dibolehkan saja ikut lagi ya boleh aja. Tapi kemudian ternyata begitu ikut pemilu kalah. Bisa terjadi kayak gitu. Nggak ada jaminan bahwa dia kemudian dibolehkan ikut lagi tapi kemudian pasti menang, belum tentu. Oke, next pasal 27. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu bagaimana dengan para pengangguran? Gimana menurut kamu? Kan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kok sekarang banyak pengangguran? Kamu udah kerja? Belum. Tapi punya usaha? Iya, punya usaha. Usaha apa? Bisnis? Angkringan. Angkringan. Sama Taichan. Oke, kamu belum kerja?
karena memang orang tua nggak usah kerja dulu, kuliah dulu gitu. Iya, fokus ke kuliah. Fokus ke kuliah. Tapi kan banyak juga orang yang udah selesai, kan nggak dijaminan kamu udah kuliah juga udah selesai kemudian kerja, belum tentu. Iya. Lalu gimana tuh? Padahal dalam UUD 45 pasal 27 disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Ya karena sekarang makin kurangnya lapangan pekerjaan. Terus mungkin ya mereka kayak kurang mempunyai basic basic buat di pekerjaan itu. Dan mungkin dia kayak gimana ya, kurang dari hard skill dan soft skillnya gitu, Mbak. Oke, Hasan senyum-senyum aja. Iya bingung kalau mau ngejawab. Nalar aja kan ngobrol bebas aja kita ini. Ya. Jadi apa Pak? Pertanyaannya? Tiap warga negara berhak atas pekerjaan, tapi kenyataannya kan banyak pengangguran. Gimana tuh? Apakah dalam hal ini pemerintah berarti tidak menjalankan UUD 45? Karena kan secara dasarnya tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Apa ya, Bay? Tahu sih sebenarnya. Bingung sih. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Berhak itu kan berarti bukan harus. Iya. kayak cuman hak. Ya, tergantung. Kita. Kamu berhak untuk pekerjaan, tapi siapa yang mau mempekerjakan kamu kan lain perkara. Iya. Ya kan? Iya. Tentu setiap orang berhak untuk dipekerjakan, boleh. Artinya mau kerja di pemerintahan, mau kerja di swasta, boleh-boleh aja. Tapi kan tentu di pemerintahan dan perusahaan swasta juga kan mensyaratkan hal tertentu. Iya. Benar nggak kamu memenuhi soft skill dan hard skill yang kamu sebutkan tadi? Ada nggak kompetensinya? Karena kan yang namanya perusahaan juga kan nggak mungkin sembarangan cari orang, nggak sembarangan cari ini. Apalagi sekarang dalam era perdagangan bebas, era global, di mana tenaga kerja itu nggak mesti datang dari Indonesia aja. Teman saya punya perusahaan, dia buka lowongan di internet, lalu yang lamar itu bukan hanya orang Indonesia, datang dari Malaysia, datang dari Thailand, dari Filipina, dari Laos, Kamboja dan sebagainya. Sama-sama mengajukan. Kan biasanya kalau yang di lowongan kerja yang dimuat di internet itu pakai bahasa Inggris. Internet kan internasional. Yang baca bukan hanya orang Indonesia, berarti tenaga kerja yang datang dari ini juga boleh ngelamar dan bisa ngelamar, tergantung si pemilik perusahaan kira-kira kalau mempekerjakan orang asing dengan mempekerjakan pribumi mana yang lebih plus minus, yang mana lebih menguntungkan dari segi standar gaji. Jangan salah, ternyata negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos itu ternyata UMR-nya jauh lebih rendah dari Indonesia. Ya, bahkan seperti Vietnam atau Kamboja ada yang masih 700.000 per bulan. Kita udah 3 juta 4 jutaan di sini ya. Tapi di sana tuh segitu. Jadi otomatis mereka datang ke sini ngelamar kerjaan, dan boleh. Anda juga kalau di sana ada lowongan pekerjaan boleh ngikut ke sana. Cuman tinggal pertimbangannya, Anda lebih dari di Indonesia dengan UMR yang sekian juta, dengan di sana cuma 700.000, maunya mana? Ya kan terserah gitu. Jadi berhak, tapi memenuhi enggak kan? Karena tiap perusahaan maupun pegawai negeri kan mensyaratkan syarat dan ketentuan, nggak sembarangan. Jadi tidak bisa kita menuntut kan warga negara itu berhak. Iya berhak, siapa ngelarang? Nah, gitu kan. Dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya kita berhak di Indonesia ini untuk hidup secara baik, secara layak. Jadi orang kaya boleh, siapa ngelarang jadi orang kaya, tapi bisa nggak jadi orang kaya? Lagi perkaranya itu mah. Nah, siapa yang mau harus jadi orang kaya? Gitu. Tapi jadi orang kaya ya boleh, nggak ada ngelarang. Oke. Berikutnya lagi dalam pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara, apa sih menurut Anda itu upaya bela negara? Yang dimaksud dengan upaya bela negara? Bentar, oke. Ya. Upaya pembelaan negara. Upaya bela negara, ya bela negara.
Apa sih maksudnya bela negara? Apa ya? Kan pasti SMP SMA sering dong denger wah bela negara gitu. Apa ya? Upaya bela negara. Apakah yang dilakukan bela negara itu berarti hanya harus ikut kalau Indonesia itu perang? Iya. Harus bela negara dalam arti kalau ada perang Indonesia dengan negara lain lalu kita kemudian wajib untuk ikut serta. Apakah maksudnya itu aja? Enggak. Apa itu bela negara? Misalnya kayak bola nih, kayak Indonesia lawan, seperti contohnya apa? Malaysia. Pertandingan, terus juga kayak seperti OSN, misalnya gitu-gitu, Bang. Ya maksudnya bela negaranya gimana? Jadi kalau misalnya Indonesia bertandingan Malaysia terus Indonesia kalah ngamuk gitu? Enggak. Gitu maksudnya kita gimana ya? Indonesia dengan Thailand kalah mulu kan? Ya. Coba Pik. Terus bela negara berarti kita harus siap menghancurkan orang Thailand kalau Indonesia kalah. Ya nggak gitu sih, kayak Bersaing secara baik lah, baik. Kalau baik sih gimana? Ya kita memperbaiki. ya itu kayak jangan curang, bersifat adil. Adil lah main bola gimana caranya? Ya emang nggak boleh curang. Mana siapa yang Tapi boleh kan curang? zaman sekarang masih banyak banget yang kayak gitu. Gimana curang? Iya, Gimana caranya? seperti mafia sepak bola. Iya, oke. Nah, bela negara itu maksudnya apaan? Oke, dalam pertandingan bola bela negara berarti kamu harus berjuang supaya Indonesia menang kan gitu kan dengan cara yang baik. Terus apa lagi? Yang dimaksud bela negara. Oke, Bintang. Apa ya? Maksudnya tuh Kamu dari SD, SMP, SMA sekelas terus gitu? Enggak. beda. SMA enggak, SMP juga enggak. Oh gitu. Apa coba Pik? Oke, ayo. Coba yuk Pik. bela negara ya Pak. Upaya bela negara ya ketika Kamu sebagai mahasiswa sekarang upaya bela negara kamu apa? Jadi masuk resimen mahasiswa gitu, ikut militer gitu? enggak sih, Apa? Sebagai mahasiswa upaya bela negara kamu apa? bela negara sebagai mahasiswa apa ya, Apa yang mulu-mulu? Ntar ditonton loh. Ayo, yang bener. Ditonton banyak orang, Opik payah apa yang mulu. Iya. Ntar tonton pacarnya lagi, payah lu Pik, gituin lagi. Ayo, yang bener. Dulu ada mahasiswa ekonomi juga, cewek juga, kembar juga. Terus sama temennya dibilang beli satu dapat dua katanya. Beli satu dapat dua. Jadi kalau ngelamar yang satu dapat dua-duanya gitu. Waduh. Ya. Ayo sebagai mahasiswa kamu bela negaranya apaan bentuknya? Apa ya? Kaitkan aja dengan kewajiban kamu sebagai mahasiswa apaan? Belajar dengan baik. Terus juga harus bisa membela negara ya. Bela negara bentuk apa? Orang kagak ada perang kok. Gimana caranya? Ayo Bintang. Bela negara di sini maksudnya kita jangan sampai negara Indonesia itu bukan hanya dalam konteks perang ya. Dalam konteks teknologi kamu jangan sampai kalah dengan mahasiswa dari negara lain. Perekonomian juga ya. Dari segi perekonomian, dari segi pengetahuan, dari segi kemampuan dan semuanya. Bela negara harus kamu buktikan bahwa kamu mempunyai kompetensi yang di atas mereka. Paling enggak sejajar, jangan sampai di bawah. Kalau kamu di bawah dibandingkan bangsa lain berarti kamu tidak membela negara. Termasuk juga dalam hal semangatnya, termasuk juga dalam hal memiliki wawasannya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong upaya pembelaan negara itu konteksnya jangan selalu bahwa kita harus ikut sebagai militer dalam perang. Tidak selalu harus begitu.
kita berprestasi, kita menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa Indonesia itu tidak berada di bawah rata-rata dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Itu juga termasuk upaya bela negara. Berarti kamu juga harus mampu membuktikan bahwa kamu tuh punya kemampuan yang baik gitu ya. Oke, next pasal 28-nya. Disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 ini bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kita itu bebas untuk kita merdeka untuk berserikat dan berkumpul, artinya membentuk organisasi dan kemudian kumpul membentuk organisasi. Boleh? Ya, boleh. Terus kemudian mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, boleh. Terus kalau pikiran kamu ternyata membahayakan gimana? Kan sekarang orang banyak nih, wah kemerdekaan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beropini, lalu kemudian pendapat-pendapat kamu sebar-sebarkan melalui WA, melalui Facebook, melalui segala macam, kayak gitu, saking merdekanya. Enggak boleh sih. Atau kemudian seperti yang di kemarin yang belum lama, bahwa kamu menyatakan bahwa ada yang menyatakan bahwa 300 ayat di Quran itu harus dihapus karena menyebabkan radikalisme. Itu kemerdekaan berpendapat? Enggak. Kenapa? Boleh nggak orang ngomong begitu? Nggak boleh sih. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Ya, ayat Quran yang dihapus ya itu karena emang dari dulunya tidak boleh sih, Pak. Siapa yang ngelarang? Yang di atas, Pak. Siapa yang di atas cicak? Allah maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak orang ngomong bahwa Al-Quran itu ya 300 ayatnya harus dihapus karena bertentangan dan menyebabkan radikalisme? Enggak sih, menurut saya. Enggak, kenapa? Seharusnya sih nggak boleh, Bang. Harusnya. Harusnya. Nggak boleh, Iya. seharusnya. Kalau harusnya nggak boleh, berarti sebenarnya boleh dong. Nggak boleh. Padahal Karena kan di Indonesia itu kan lebih banyak dominan masyarakat Muslim kan, jadi Karena kita itu. harus saling menghargai juga kan. oh gitu. Saling menghormati. Jadi kalau misalnya Indonesia ternyata bukan masyarakat Muslim yang banyak, gimana boleh dong? Kan karena banyak. Nggak juga sih. For nextnya nanti kalau dialog lagi saya maunya yang hidup ya, makanya itulah pentingnya kita itu banyak membaca, banyak berdiskusi supaya jangan kelihatannya lemah ya. Saya nggak mau, saya sengaja nih tunjukin kepada halayak bahwa mahasiswa ini ternyata seperti ini. Tapi ketika demo galak banget. Ketika demo, ketika ini seolah-olah udah paling pintar sendiri begini, padahal ketika dialog ternyata masih lemah. Jadi kita harus kembali introspeksi bahwa ternyata ketika kita bicara soal ilmiah kelihatan bahwa kita tuh masih nggak menguasai masalah ya. Introspeksi ya. Makanya sengaja nih. Sebab kalau misalnya saya mau kuliahnya daring ya, saya buat daring monolog hanya dosen yang ngomong, kamu tuh nggak muncul. Yang pintar dosennya aja. Betul nggak? Yang kita dosennya aja ngoceh macam-macam, sementara mahasiswanya nanya juga kagak, dialog nggak mau, diberi kesempatan untuk bertanya nggak ada yang bertanya. Tapi ya jujur aja, baca juga belum tentu, buku juga belum tentu kamu baca. Kuliah udah daring cuma munculin namanya doang, akhirnya aja. Terus kemudian begitu ada podcast hanya ditonton 1,5 menit, terus kemudian kamu dapat kira-kira kamu dalam nurani itu berontak nggak sih? Merasa nggak sih kamu aku sebenarnya dapat apa kamu masa bodoh dapat A? Seharusnya sih kayak lebih kayak gimana ya, malu gitu Bang. Iya, memang sengaja saya tampilkan ada 3 orang, nanti dengan dialog seperti ini akan kelihatan oleh orang halayak. Jangan sampai nanti bahwa kemudian ada pendapat bahwa anak-anak ini seperti doang. Jangan. Harus bisa hidup, harus bisa dialog. Jadi dialognya jadi bagus gitu. Itu mahasiswa yang saya mau. Makanya saya datang dialog podcast untuk nunjukin ini loh mahasiswa kita. Dan ternyata bukan hanya kamu aja, banyak juga mahasiswa dari Universitas Indonesia sekalipun juga belum tentu.
ya kan? Wah demo macam-macam menentang omnibus law. Begitu ditanya sama Mahfud MD, kamu tuh ngomong macam-macam, tanya tahu nggak sih apa artinya omnibus? Mingkem langsung. Ngomong macam-macam, tapi cuma ditanya omnibus saja ngerti nggak? Nggak tahu. Jadi kita apa sih sebagai dosen untuk apa ya, terus menerus berpikir bagaimana caranya supaya kamu itu makin qualified, makin bermutu, sehingga nanti dalam dialog enak gitu loh. Wah, semua bisa sih, apalagi zaman sekarang kamu di internet tidak terbuka informasi apapun, nggak perlu beli buku banyak-banyak yang gede. Kalau internet kamu jangan cuma nonton YouTube hiburan doang, apalagi cuma TikTok, ngapain. Banyak yang lain. Sadarilah bahwa sekarang ini dalam rangka perdagangan global, dalam rangka globalisasi tadi tuh, bahwa kita boleh keluar, orang boleh masuk. Apa jadinya kalau ternyata yang masuk orang luar semua? Kamu ternyata di sana sini nggak diterima karena nggak punya mutu. Nanti tanya dalam wawancara untuk menerima kerja, ternyata kamu nggak tahu bagaimana, nggak diterima nanti. Oke, kamu jadi pegawai negeri makin lama makin sedikit jumlahnya, cuma 20% Pak Jokowi mau. Kalau sekarang ada 1000, berarti maunya cuma ada 200 orang. Dikit. Yang 200 pasti kan orang-orang yang sudah terseleksi. Iya. Ya kan? Jadi karyawan swasta juga begitu, pasti yang diminta adalah yang selektif. Jadi mulai dari sekarang hati-hati. Jadi memang sengaja saya buat seperti ini supaya menyadarkan bahwa ya, kamu nyadar bahwa yang namanya mahasiswa itu bukan gaya-gayaan, tapi pengetahuannya ada nggak sesuai nggak ini gitu. Ya. Oke, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ini ya, yang kita bisa diskusikan pasal demi pasal dari pasal UUD 45 ini, atau tentang hak dan kewajiban setiap warga negara. Tapi kalau kamu nggak punya apa namanya kurang wawasannya, dialog kita jadi mandek. Nggak hidup biasanya, nggak hidup. Jadi mestinya harus ini. Oke, untuk kesempatan kali ini mungkin cukup ya sebagai pembuka ya. For nextnya dari kelompok lain saya berharap bisa lebih bagus lagi. Terima kasih ya atas kehadiran Bulan, Bintang, dan Hasan Opik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak membuka wawasan kamu bahwa tujuan saya membuat podcast itu bukan untuk main-main. Ya, untuk memancing, juga untuk memperlihatkan, dan juga untuk sampai mempersiapkan diri kamu dalam satu dialog, dalam satu debat yang bermutu gitu. Maunya saya kamu banyak berdebat saya tentang ini. Wah begini ya, itu enak, itu dialog yang enak tuh yang begitu ya. Bukan apa namanya pasif, tidak boleh pasif. Baik, saya kira demikian dulu ya untuk para sobat Syabah. Meskipun singkat, tapi mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam podcast yang pertama untuk mata kuliah kewarganegaraan dari para mahasiswa UNIS ini. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.